Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama Mr. Wijaya dan Mr. Andu. Andu. Mr. Andu guys. Nah teman-teman, kita kali ini berbagi cerita ya. Dan aku bingung nih, ini baru pertama juga kita bikin obrolan santai tentang cerita hari ini. Nah, kita mau bercerita-cerita aja ya, jadi nggak keliling-keliling nyari konten ya, jadi cuma ngobrol-ngobrol aja dulu.
tinggi besar kurang lebih 1,5 meteran lah. Terus singkat cerita, Ternyata aku tanya ke yang punya rumah tadi itu, ternyata memang itu rumahnya orang tersebut. Maksudnya yang makhluk yang tersebut ya? makhluk tersebut. Terus ada lagi? Terus yang kedua itu di kamar mandi. Mandi. Kamar mandi ketika aku pas BAB, maaf maksudnya buang air besar itu di situ ada bayi bajang. Oh, bayi baja, bayi porsi ya? Ya, jadi Terus? itu ada dua anak, dia tuh mandi ke situ. Aku teriak lagi, Bu itu siapa? Dua Bu, itu anak siapa? ya, dua anak ya. Berarti Dua anak. udah kelihatan kelaminnya ya? Enggak, dia sudah pakai bawahan kayak kain putih. Maksudnya kelaminnya itu cowok apa cewek? Cowok. Oh, cowok. Iya. Di itu ada dua anak, terus ibuku bilang, wes nggak usah diraukan, langsung masuk aja kamu. Ternyata dia itu, kata yang punya pemilik rumah kontrak tersebut itu memang anaknya. Di mata satu tadi ya? Ya, Oke. itu seperti itu. Terus yang ketiga itu ada kejadian lagi di dapur. Jadi dapurnya itu pas satu lokasi sama kamar mandi tersebut gitu. Nah di situ kan waktu ibu masak nasi itu ada yang meniup. Oke. Meniup di ngone citok apa ngarani wong Jawa ngarani citok ngarani dhewe kok. Keren lah. Nah seperti itulah pokoknya ya. Pokoknya jarang kuning lah ya. Tetap bersedikit, nggak apa-apa wes. Lanjut. Waktu itu setelah masak nasiku, terus ngomong, ojo ganggu aku, ojo ganggu anakku, ojo ganggu bojoku. Aku nang kene golek senang pangan. Iki omahe tak jogo, iki omahe tak resiki, gak tak rusuh. Terus yang kejadian yang keempat itu di ruang tamu. Di ruang tamu ketika aku sekitar pukul 9, pukul 10 malam, aku duduk di situ santai-santai. Itu ada sosok kayak orang pakai jubah warna hitam tua, bawa tongkat. Dia cuman di depan rumah saja, nggak berani masuk. Spesifik tua ya? Tua, rambutnya gondrong apa enggak? rambutnya gondrong. Enggak gondrong. Enggak. Dia Warna itu apa? pakai udeng gitu. Udengnya berwarna apa? Udengnya berwarna coklat. Tapi Dia pakai jubahnya jubahnya hitam. hitam. Oke. Tongkatnya itu tongkat semi-semi yang ujungnya kayak ular. Oke. Tapi dia nggak mau masuk, cuma di depan saja. Saya bilang, Ada jenggotnya enggak? jangannya nggak ada. Oke. Terus saya bilang, kamu siapa? Dia diam saja. Kamu siapa? Ternyata dia pergi. Udah gitu aja di ceritaku. Nah ini aku merasakan energi ini dan membentuk residual energi dan menciptakan merinding. Jadi memang itu ono mana rek cerita. ya lanjut. Nah, kita terus nang mana rek yo. Oke lanjut. Jadi mau untuk cerita sing keempat tadi, yang kelima itu ada kejadian di kamar tidurku yang depan itu. Ya agak keras vokalnya. Di depan situ ada sesosok noni-noni. Dan memang di situ aku nggak ngerti kita yang boleh Ada suara. serak ya. Risik maaf. Oke lanjut. Nah, ternyata noni kamariku ono Noni Belanda. noni Belanda. Terus noni tembok itu ono salib. Tapi nggak pas salib. Di tembok itu bekas salib. Oh Ada bekas. tanda kayak salib. Oke. Itu memang real nyata dan jelas salibnya itu. Tapi gak ada wujud salib ya. Nggak ada wujud. Cuma bekas Bekas salib ya. salib. Dan itu dicat sama orang tuaku itu nggak bisa muncul kayak gitu lagi. Oh dicat bekas salibnya nggak bisa. Nggak bisa kecat ya. Catnya kan putih. Dicat lagi dia muncul lagi. Oh aneh ya.
aku bilang ke ibuku, wis Jarno itu memang kamare nang ngene iki. Wis ngono ae jarak kita nek nang ngene. Oke, aku dapat. Sorry lah yo, sorry terganggu, sorry maaf. Agak berisik. Oke, aku dapat poinnya sih. Dapat poinnya. Dari cerita tadi aku dapat poinnya itu rumah angker itu pasti. Cuma kamu tahu sebelum rumah itu sebelumnya menghuni itu siapa? Yang menghuni itu nggak ada. Itu memang rumah khusus memang dibuat untuk menyimpan kayak padi, terus bahan-bahan pertanian seperti itu. Gitu ya. Jadi lama nggak ditempati terus kamu ngontrak di rumah itu ya. Dan rumah itu ada beberapa entitas yang berbeda. Betul, jadi kayak berbeda alam. Waktu. Dari time travelnya itu ada noni Belanda, itu masa penjajahan Belanda di Indonesia itu ada yang mati di situ dan masih penasaran ya. Terus kedua itu ada wujud yang ngopi loh ya. Mata satu ya, itu entitas murni jadi jin murni, jadi nggak korin. Terus Bajang itu tadi ya memang anaknya si entitas yang mata satu tadi. Terus ada apa yang sorban tadi hitam ya, Kakek pakai sorban. tongkat. Oke, itu perwujudan kalau dia itu bisa menyerupai wujud hibridnya ya, binatang macan kumbang, macan hitam. Jadi salah satu penghuni situ ya, di daerah situ, cuma dia tidak masuk ke penghuni rumah, istilahnya kayak Pak RT ini lah. Kalau di manusia itu Pak RT-nya situ. Jadi dia itu coba istilahnya apa, datang silaturahmi sama orang baru yang menempati rumah itu. Kamu dapat penampakan itu semua jeda berapa tahun masuk rumah itu? Itu kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun depan hal tersebut. Hal itu tadi Dan hampir itu setiap hari dia itu pasti itu tidak pernah tidak. Yang mana yang setiap hari nampak? Semuanya nampak. Ngeri juga ya kalau ya, sangat ngeri. Itu juga ada sumur juga di belakang kamar mandi itu kan, sumur tua gitu. Cuman memang sumur itu memang juga masih bisa dipakai lah. Mungkin untuk pengairan yang belakang kontra itu kan ada kayak sawah gitu. Oke, itu sumur itu portal dimensi alam gaib ke alam manusia. Jadi keluar masuknya itu lewat portal. Kalau kata-kata sumur itu buat portal gaib karena apa? Dia itu airnya tidak bergerak. Jadi cermin sumur yang airnya tidak bergerak itu bisa buat portal gaib. Jadi keluar masuknya entitas gaib itu bisa lewat situ. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi sangat ngeri juga. Next kita akan coba datangi ya. Boleh. Tempat kejadian yang pernah dialami Mr. Ando. Kita akan datangi dan kita akan melakukan penelusuran guys. Jadi ini seputar cerita dulu ya. Cerita dulu, nanti ada video selanjutnya kita akan penelusuran ya secara nyata dan gaib ya. Oke, terima kasih udah nonton video kita di cerita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ya bagi-bagi cerita lah. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nanti kita akan sambung lagi di penelusuran rumah tersebut ya. Rumah itu menarik juga.
berhantu ya. Dan hampir setiap hari katamu ya. Setiap hari dapat penampakan. Jadi makhluk astralnya cukup kuat karena untuk menembus pandangan mata manusia itu butuh energi yang sangat besar untuk makhluk astral itu ya. Jadi nggak gampang untuk menunjukkan wujud aslinya ke manusia, itu dia memerlukan energi yang sangat besar juga. Oke, see you. Salam kopi.